Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya sehingga kita masih bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus di saat-saat ini kita berkumpul kembali, ya, duduk sama-sama dalam rangka saling mengingatkan, saling mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan dari pelajaran kita, dan ini pertemuan yang kedua, ya, dari mempelajari risalah yang berjudul Tafsir Kalimatit Tauhid. Ya, apa makna atau tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Ya, setelah kita baca keterangan penulis rahimahullah ta'ala tentang nama ataupun keutamaan dari la ilaha illallah ini, ya, sekarang beliau, ya, akan menyebutkan beberapa konsekuensi, ya, keharusan dari la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walaisal muradu qawlaha bil lisani ma'al jahli bima'naha. Ya, bukan yang diinginkan dari la ilaha illallah itu sekedar ucapan lisan saja. Ya, tapi jahil, tidak tahu tentang makna-maknanya. Fa innal munafiqina yaqulunaha. Ya, karena kalau sekedar ucapan lisan, ya, orang-orang munafik juga mengucapkannya. Ya, tapi bersamaan dengan itu, wahum tahtal kuffari fid darkil asfali minan nar. Bersamaan dengan itu, orang-orang munafikin dia di bawah orang-orang kafir, tempatnya di neraka yang paling bawah. Ya, ma'akaunihim yusallun. Padahal keberadaan mereka juga salat. Orang-orang munafik salat. Ya. Wa yasumun. Mereka juga berpuasa. Artinya mereka melakukan dari syariat-syariat Islam. Wa yatasaddaqun. Mereka juga bersedekah, berinfak. Ya. Dari amalan-amalan mereka. Itu dari apa? Amalan-amalan kaum munafikin. Kemudian kata penulis, walakinnal murada ma'rifatuha bil qalb. Ini lanjutan yang paling pertama di atas, ya. Jadi di atas dikatakan bukan sekedar ucapan lisan bersamaan dengan jahil maknanya, tapi yang diinginkan, ini lanjutannya. Paham, ya? Lanjutannya apa? Akan tetapi yang diinginkan adalah ma'rifatuha bil qalb. Mengenal la ilaha illallah dengan hati. Mahabbatuha wa mahabbatu ahliha. Ya. Cinta terhadap kalimat la ilaha illallah dan mencintai orang-orang yang mengucapkannya. Taib. Wa bugdu man khalafaha wa mu'adatuhu. Demikian pula membenci
orang-orang yang menyelisihi dari kalimat la ilaha illallah ini atau memusuhinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, disebutkan beberapa riwayat oleh penulis rahimahullah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, mukhlishon, dalam keadaan dia ikhlas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, shadiqan min qalbihi, siapa yang berucap la ilaha illallah dalam keadaan dia jujur dari hatinya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, man qala la ilaha illallah, siapa yang berucap tentang la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kafir terhadap apa yang diibadahi selain Allah, ya, ila ghairi dzalika, dan selainnya dari minal adillati ad-dallati ala jahalati aktsari nasi bihadhihi syahada, dan selainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan atas kejahilan, ketidaktahuan ya manusia, kebanyakan manusia tentang syahadat ini. Di sini yang kita baca ini, penulis rahimahullah taala mengisyaratkan ya bahwa orang yang berislam, orang yang berla ilaha illallah, ya, bukan sekedar diucapkan saja, ya, tapi ada konsekuensi di belakangnya, ya. Makanya disebutkan, beliau menyebutkan beberapa riwayat. Siapa yang berucap la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, siapa yang berucap la ilaha illallah dalam keadaan dia apa? Shadiqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia kafir terhadap selain Allah. Ini apa? Ini konsekuensi semua yang disebutkan. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, penulis di sini Syekh Muhammad rahimahullah taala seakan-akan mengisyaratkan tentang syurut la ilaha illallah, tentang syarat la ilaha illallah. Ya. Karena dikatakan bukan sekedar ucapan lisan saja, tapi ada keharusan-keharusannya. Ya. Dan mungkin kita akan sebutkan ya dari syarat la ilaha illallah. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu disebutkan ya tentang keutamaan la ilaha illallah. Apa namanya, nama lain dari kalimat ini. Nah, sekarang Syekh akan berbicara tentang syarat ataupun konsekuensi la ilaha illallah. Ya, dimaklumi ya bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis di sini, la ilaha illallah memang betul ringan diucapkan. Ya, gampang lisan mengucapkannya. Tapi tidak cukup sekedar ucapan saja. Ya, tidak cukup apa? Sekedar ucapan saja. Ya. Makanya apa namanya? Pernah salah seorang ulama namanya Wahab bin Munabbi rahimahullahu taala, beliau pernah ada orang yang datang kepada beliau, ya Imam, alaysa la ilaha illallah min miftahil jannah? Wahai Imam, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Ya, betul ya. La ilaha illallah adalah kunci surga. Jadi seakan-akan orang ini, kalau dia sudah berucap la ilaha illallah, ya sudah, masuk apa? Masuk surga. Maunya seperti itu. Ya. Apa jawab Nabi rahimahullah ta'ala? Ya, kata beliau, na'am, betul, iya. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Tapi ingat, ma min miftahin illa walahu asnan. Tidak ada satupun kunci, ya, kecuali kunci itu memiliki gigi-gigi. Ya. Nah, gigi-gigi ini adalah syarat la ilaha illallah. Jadi Syekh Wahab bin Munabbi rahimahullah ingin menyampaikan kepada orang ini bahwasanya betul
La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Tapi walaupun kau bawa kunci, tapi kalau tidak cocok giginya, tetap apa? Tidak akan bisa juga terbuka. Nah, gigi-gigi ini diibaratkan apa? Syarat la ilaha illallah. Jelas ya? Syarat dari la ilaha illallah. Juga datang dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya, ini saya bacakannya supaya apa namanya? Memperjelas bagi kita bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu bukan sekedar lisan. Ya, dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ya, manusia banyak berucap bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa faradaha dakhala al-jannah." Beliau menambah, siapa yang berucap la ilaha illallah lalu dia tunaikan hak-haknya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka dia masuk surga. Maksudnya apa? Ya, yang tersebar di kalangan manusia, siapa yang berucap la ilaha illallah masuk surga. Siapa yang berucap la ilaha illallah masuk surga. Maunya apa? Tidak ada keharusan, tidak ada konsekuensi. Maka Al-Hasan mengatakan, siapa yang berucap la ilaha illallah, terus dia apa? Adda haqqaha. Dia menunaikan apa hak-hak la ilaha illallah. Kemudian dia laksanakan konsekuensinya. Itu baru apa? Masuk surga. Taib. Demikian pula apa namanya? Diisyaratkan dari Al-Hasan Al-Basri juga, atau itu sebentar kita baca ya. Jadi di sini apa namanya? Dari syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama, ini terkumpul dalam 2 bait syair. Ya, mungkin di antara kita sudah ada yang menghafalnya ya. Ya, dari syaratnya ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa inqiyadin wal qabuli laha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Sebagian ulama menyebutkan 7 dan ada yang menambahkan yang ke-8 yaitu al-kufur. Kufur. Taib. Yang pertama dari syarat, tahu syarat ya? Apa itu syarat? Siapa yang tahu apa itu syarat? Sesuatu kalau dia tidak ada pada perkara tersebut, maka sesuatu itu tidak akan syah. Itu syarat. Ya. Syarat solat adalah apa? Berwudu. Siapa yang tidak berwudu berarti tidak ada apa? Tidak ada solat baginya. Paham ini ya? Jadi syarat ya, apa yang kalau tidak didatangkan maka sesuatu itu tidak akan syah. Ya, jadi kalau ada orang misalnya solat, walaupun misalnya bertahun-tahun, berpuluh tahun dia solat tapi dia tidak berwudu, ya, maka tidak dianggap dari solatnya. Nah, sama di sini. Syarat la ilaha illallah. Siapa yang tidak menunaikan ya, dari hak-hak atau syarat la ilaha illallah, konsekuensi dari la ilaha illallah ini, maka tidak dianggap dari apa? La ilaha illallahnya seseorang. Jelas ya? Taib, syarat yang pertama ya, dari syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Adalah al-ilmu. Seorang yang berla ilaha illallah, dia harus mengilmui tentang maknanya. Ya. Lawan dari ilmu adalah kejahilan. Lawan dari ilmu adalah kejahilan. Jelas ya? Dan dimaklumi semua bahwasanya yang namanya ilmu ya kita harus apa? Pelajari.
Ya, ilmu tidak akan didapatkan kecuali harus dengan belajar. Ya, kenapa harus dengan belajar? Karena tidak ada orang yang lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan dia langsung apa? Berilmu, tidak ada. Ya, semuanya jahil. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim lagi jahil. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah, dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, menunjukkan manusia lahir dalam keadaan bodoh. Maka dia harus belajar. Nah, nanti dia belajar baru dia dapat ilmu. Ya, jadi bagaimana cara mengilmui la ilaha illallah? Ya, kita harus pelajari. Ya, kita harus rajin datang di majelis ilmu. Ya, mendengarkan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis-hadisnya. Ya. Jadi orang yang berucap la ilaha illallah, dia harus mengilmui. Mengilmui berapa? Dua. Yaitu apa? Penafian dan penetapan. Akan dijelaskan di depan sebentar. Ya, tentang apa? Kandungan dari la ilaha illallah. Ya, rukun dari la ilaha illallah. Taib. Mengilmui tentang apa? Bahwasanya tidak ada sesembahan ya yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menetapkan bahwasanya yang diibadahi hanya Allah. Kemudian dinafikan semua peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dalilnya disebutkan ya, ini yang kita biasa baca dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Jadi ada di situ apa? Iyyaka, hanya kepadamu. Tidak kepada selainmu. Kami beribadah. Ya. Demikian pula dalam surah Muhammad, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ilmuilah wahai Muhammad. Jadi siapa yang disuruh berilmu di sini? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih berilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala perintah untuk apa? Fa'lam, ilmui. Apa itu? La annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah dari dosa-dosamu. Iya. Dan dalam surah Az-Zukhruf, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang bersaksi tentang al-haq, yaitu la ilaha illallah, dalam keadaan mereka tahu. Dalam keadaan apa? Mereka mengilmuinya. Taib. Dan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal, perhatikan qaidnya, perhatikan syaratnya, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia berilmu. Jadi harus apa? Harus ada pengetahuan. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah, baru dikatakan dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Jelas ya? Makanya seorang itu ya terus-menerus dia belajar. Ya. Sering saya sampaikan bahwasanya taklim itu, ya, belajar itu ikut majelis taklim bukan tahun ini tahun depan. Ya, atau nanti ada kesempatan. Oh ya, saya pergi kalau ada kesempatan, kalau ada waktu lain, tidak. Tapi memang namanya belajar agama, taklim harus apa? Harus butuh meluangkan waktu. Ya.
harus meluangkan apa? Waktu. Sebagai orang kan kalau ayo pergi taklim. Oh ya, sebentar saya lihat. Kalau ada waktu luang saya pergi. Nah, ini terbalik ya. Harusnya apa? Harusnya oh ya, nanti saya luangkan waktu untuk pergi belajar. Itu apa namanya? Hal yang perlu dirubah dari kebiasaan kita. Ya, jangan cari waktu luang untuk taklim. Tapi apa? Luangkan waktu untuk taklim. Ya. Taib. Kemudian yang kedua dari syarat la ilaha illallah adalah al-yakin. Seorang dia harus yakin tentang agamanya, tentang la ilaha illallah. Ya. Tidak boleh dia apa? Ragu ataupun bimbang. Ya. Jelas ya? Kenapa seorang itu harus yakin? Tidak boleh ragu? Karena kalau ragu, apa bedanya dia dengan orang-orang munafik? Apa bedanya dia dengan siapa? Orang-orang munafik. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa fi raibihim yataraddadun. Orang munafik itu mereka apa? Ragu dan bimbang. Ya, mereka berislam, berucap la ilaha illallah. Ya, tapi apa? Ragu. Buktinya mereka menyembunyikan kekafiran dalam dirinya. Ya, maka harus apa? Seorang itu yakin. Tidak boleh dia ragu, bimbang di dalam beragama. Dia harus yakin bahwasanya agama Islam, la ilaha illallah, itulah yang terafdol. Itulah kebenaran. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini ayat di surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan, kemudian apa? Thumma lam yartabu. Kemudian dia tidak bimbang, tidak ragu. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan tidak boleh apa? Tidak boleh ada keraguan. Iya. Apa maksudnya tidak boleh ada keraguan? Dia harus yakin. Ya, dia harus yakin dari agamanya ini, apa yang dia persaksikan dari la ilaha illallah. Nah, ini dari konsekuensi la ilaha illallah. Dan di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah." Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iya. Wa anni Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya saya adalah utusan Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Ya. Tidaklah ya seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berada di atas dua hal ini. Yaitu apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidaklah seorang hamba ya, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berada di atas dua hal ini, ghairu syakin, tanpa dia ragu. Perhatikan ya, qaid hadis. Ghairu syakin, tanpa ada keraguan, kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan apa? Orang yang berla ilaha illallah harus dia punya keyakinan akan benarnya hal tersebut, tidak ada keraguan. Ya, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqita min wara'i hadhihi al-ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Barang siapa yang berjumpa ya di belakang dinding ini dalam keadaan dia, ini hadisnya hadis panjang ya, ada kisah di dalamnya. Dalam keadaan dia bersaksi tentang la ilaha illallah, ya mustaiqinan biha qalbuhu, dalam keadaan dia yakin dari dalam hatinya. Jadi ada apa? Kata apa? Yakin dalam hatinya. Fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira tentang surga.
Itu syarat yang kedua. Kemudian dari syarat yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama dari syarat la ilaha illallah, di sini sudah diisyaratkan ya, ma'rifatuha bil qalb, itu tentang keyakinan. Tapi yang ketiga dari syarat la ilaha illallah, ini juga disebutkan dalam riwayat hadis yang Syekh Muhammad rahimahullah sampaikan, man qala la ilaha illallah mukhlishan, yaitu al-ikhlas. Ya, jadi orang yang berla ilaha illallah dia harus ikhlas mengucapkan dari kalimat tersebut. Ya. Ikhlas itu lawan dari kesyirikan. Ya, ataupun riya. Ya, lawan dari kesyirikan ataupun lawan dari riya. Apa maksudnya seorang ikhlas dalam berla ilaha illallah? Iya. Yaitu seorang dia murnikan seluruh amalan-amalannya, ya, seluruh dari ibadah-ibadahnya dari jerat-jerat kesyirikan. Dia perbaiki niatnya, ya. Dia perbaiki ibadahnya, dia perbaiki rasa takutnya, harapannya, cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan ini masalah keikhlasan adalah pembahasan yang sangat luas. Ya. Sangat banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala agama yang ikhlas itu. Ya, dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, dan mereka tidaklah diperintah, menunjukkan agama itu dibangun di atas perintah. Mereka tidaklah diperintah kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ya, dalam keadaan ikhlas hanya untuknya. Baik. Dan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah." Ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ya, ini tadi ya, mirip. Riwayat ini mirip yang disebutkan dalam buku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia yang paling berbahagia tentang syafaatku pada hari kiamat, ya, adalah siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Jadi ada apa? Keikhlasan. Taib. Kemudian syarat yang berapa? Yang keempat. Ya, yang keempat adalah as-sidq. Lawan dari kedustaan. Lawan dari kedustaan. Apa artinya sidq? Sidq, jujur. Ya. Tapi apa namanya, kalau bahasa Arab as-sidq, kejujuran, itu mencakup tiga hal ya. Kejujuran dari sisi lisan, kejujuran dari sisi amalan anggota tubuh, dan kejujuran dari sisi apa? Dari sisi ucapan. Itu semua mencakup makna apa? As-sidq. Makanya sebagai ulama menyebutkan, kalau dikatakan kejujuran itu berkaitan dengan lisan. Dia jujur, maksudnya lisannya jujur. Jelas ya? Kalau terkait dengan anggota tubuh, ya, as-sidq itu disebut dengan kesungguhan. Paham ya? Kalau dia berkaitan dengan apa? Anggota tubuh. Disebut sebagai apa? Kesungguhan, mujahadah. Iya. Kalau terkait dengan hati, misalnya dikatakan sidq hatinya, itu berkaitan dengan apa? Hati disebut dengan ketulusan. Dan ini semua mencakup mana apa? Sidq, jujur. Paham ya? Jadi kadang disebut apa namanya? Kejujuran berkaitan dengan lisan. Disebut ketulusan berkaitan dengan apa? Hati. Disebut dengan kesungguhan berkaitan dengan apa? Anggota badan. Ini semua dikatakan apa? As-sidq. Orang yang jujur berla ilaha illallah mencakup tiga hal ini. Dia jujur lisannya, ya, punya kesungguhan,
dalam berla ilaha illallah, artinya apa? Dia mengamalkan dengan anggota badannya, dan dia apa? Ketulusan dari dalam hatinya. Iya. Lawan dari as-sidq adalah al-kadhib, dusta. Iya. Dan ini yang membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Ya, orang munafik berla ilaha illallah, diucapkan oleh lisannya sebagaimana yang diisyaratkan oleh penulis. Tapi dia tidak terpenuhi poin yang keempat ini. Yaitu apa? Kejujuran. Kenapa? Kalau lisannya mungkin saja ya, karena dia ucapkan. Tapi anggota badan dengan hatinya, orang munafik tidak jujur. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafikun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kata Allah, apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka mempersaksikan kamu bahwa kamu adalah rasul Allah, utusan Allah. Ya, ketahuilah, ya, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan ya orang-orang munafik bahwasanya mereka itu adalah pendusta. Ya, mereka mengaku kamu adalah utusan Allah, tapi Allah bilang apa? Munafik adalah orang yang berdusta atas ucapannya. Iya. Ya, makanya dalam Al-Qur'an ya jelas tentang as-sidq, kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira ya mereka ditinggalkan begitu saja kemudian dia berucap kami ini beriman dalam keadaan mereka tidak akan diuji? Ya, apakah begitu sangkaannya? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kata Allah, sungguh kami telah menguji ya orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, supaya Allah tahu siapa yang benar-benar shadaqu, jujur ya dalam keimanannya, ya dalam berla ilaha illallah, wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan Allah ingin tahu siapa yang hanya apa? Berdusta saja. Jelas ini ya tentang apa? Kejujuran. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi." Diisyaratkan oleh penulis. Ya. Siapa yang kata Nabi SAW, siapa tak seorang pun di antara kalian yang bersaksi tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam keadaan sidqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali akan diharamkan untuknya neraka. Maksudnya apa? Pasti dia dimasukkan ke dalam surga. Taib. Syarat yang berikutnya dari syarat la ilaha illallah ada namanya al-mahabbah. Ya, ada namanya al-mahabbah. Cinta. Ya. Ya, cinta lawan dari apa? Benci. Ya, lawan dari kebencian. Ya, jadi apa maksudnya seorang yang berla ilaha illallah dia harus cinta? Ya. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta tauhid. Cinta kepada orang-orang yang berla ilaha illallah. Sekaligus apa? Dia membenci orang-orang yang membenci la ilaha illallah. Itu makna apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-165. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Perhatikan ayat ini.
ayat yang ke-165 di surah Al-Baqarah. Dan di antara manusia, maksudnya orang-orang musyrikin, ya, ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai andadan, tandingan-tandingan. Ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia apa? Dia samakan, tidak boleh. Iya, tidak boleh seorang menyamakan antara cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan cintanya kepada apa? Selainnya, tidak boleh. Iya, apalagi kalau apa? Lebih. Iya, sama saya tidak boleh, apalagi apa? Lebih. Kemudian Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat besar, sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam As-Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Ya, siapa yang seorang ada pada dirinya 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Iya. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu siapa yang kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih dari lebih dia cintai daripada selainnya. Ya, jadi kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya lebih dia dahulukan daripada selainnya. Dari urusan-urusan dunianya, dari anak-anaknya, dari istri-istrinya, dari harta yang dia senangi. Ya, cintanya kepada Allah lebih daripada itu semua. Ya. Makanya dinukil ya dari sebagian as-salaf, saya lupa namanya. Ya. Di antara mereka ada yang pekerjaannya tukang kayu. Ya. Ketika Adam berkumandang, dalam keadaan paku itu dia sudah dia sudah tepuk ke dalam kayu, dia sudah pukulkan, tapi tiba-tiba mendengarkan azan. Maka dia tinggalkan, dia tidak kasih rapat itu paku ke kayu. Karena mendengar azan, tinggalkan, kemudian pergi salat. Perhatikan dari orang-orang yang beriman. Ya. Ketika azan berkumandang, segala hal yang dia kerjakan, ya dia tinggalkan. Ini bentuk lebih mendahulukan Subhanahu wa ta'ala dibanding dari yang lainnya. Ya, kalau kita mungkin di masa, ya kalau kita kerja, tinggal sedikit, masa paku saja dipukul tidak diselesaikan baru pergi. Ya kan, tidak apa-apa lah, masbuk 1 rakaat. Ya, selesai. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kata Nabi SAW, 3 perkara, siapa yang ada padanya dari 3 ini, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Hendaknya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari dia lebih cintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang dia cinta kepada yang lain. Dia tidak cinta kepada orang itu kecuali karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta Cinta di antara orang-orang yang beriman. Jelas ya? Makanya kecintaan yang dibangun di atas agama, persaudaraan yang dibangun di atas agama, itu lebih kuat daripada kecintaan karena nasab. Jelas ya? Orang yang cinta karena nasab, anak kepada istrinya, ya, saling mencintai. Tapi kalau kecintaan itu tidak dibangun di atas dasar agama, mungkin saja kiamat permusuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Ya. Orang yang di dunia itu dia saling khilla, dari khulla ya, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sayang menyayangi, semuanya pada hari kiamat akan terbalik menjadi permusuhan. Kecuali kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan. Ini menunjukkan kecintaan karena keimanan, ya, sama antara muslim satu dan yang lainnya, itu lebih kuat daripada kecintaan kekerabatan. Jelas ya? Dan yang ketiga,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar." Seseorang dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan masuk ke dalam neraka. Ini 3 hal. Siapa yang memiliki 3 hal ini, maka dia pasti akan merasakan manisnya keimanan. Jelas ya? Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih dia dahulukan daripada yang lain. Dia mencintai seseorang karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia apa? Benci dilemparkan masuk dalam neraka. Taib. Kemudian dari syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad. Ya. Inqiyad artinya ketundukan, keterikatan. Ya. Apa lawannya ketundukan? At-tark, meninggalkan. Ya. Jadi orang yang berla ilaha illallah, dia harus tunduk terhadap konsekuensinya. Dia tunduk terhadap syariat-syariat Islam. Ya, tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah makna dari apa? Makna dari Islam itu sendiri. Islam apa? Sudah kita jelaskan di salah satu usul. Masih ingat? Al-istislamu lillahi bitauhid. Seorang itu berserah diri, tunduk, ya, terikat, ya, dengan tauhid. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang hidup, orang beriman yang hidup di atas muka bumi tidak ada kebebasan, ada keterikatan. Ya, kita ini sedang apa? Sedang dipenjara. Ya, ad-dunya sijnul mu'min, kata Nabi SAW. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Tidak ada kebebasan. Ya, makanya orang-orang yang ingin bebas dalam kehidupan dunia ini, itu hanya orang-orang kafir saja. Ya, yang ingin bebas hanyalah orang-orang kafir saja. Karena di dunia ini semuanya adalah apa? Orang itu tunduk, terikat. Ya, dia adalah hamba, dia adalah budak. Ya, dia harus tunduk dan taat kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil tentang ketundukan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-54, ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah, berinabalah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Taib, berserah dirilah kepadanya. Kemudian syarat yang terakhir, ya, dari syarat la ilaha illallah, al-qabulu al-munafi lirrad. Ya, seorang dia harus menerima, ya, menerima dari la ilaha illallah dan tidak boleh menolak. Ini juga konsekuensi yang harus diperhatikan. Ketika datang hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, orang-orang beriman itu hanya apa? Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ya, tidak ada rasa berat di dalam hatinya. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabb engkau wahai Muhammad, mereka tidak akan beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau hakim, ya, di tengah-tengah perselisihan yang mereka perselisihkan. Ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat terhadap apa yang kau putuskan. Itu apa? Orang-orang yang beriman. Ya, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Ya. Ini dari apa? Menerima. Orang yang berla ilaha illallah, dia harus terima dari kandungan konsekuensi la ilaha illallah. Ya, makanya orang-orang musyrikin, ya, kenapa mereka tidak dikatakan masuk Islam? Mereka tahu tentang rububiyah Allah karena mereka menolak dari la ilaha illallah. Ya, ini mereka tidak apa? Tidak dapatkan. Dia tidak mau menerima. Ya, makanya dikatakan dalam ayat Al-Quran, ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya, sesungguhnya jika dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, apa? Yastakbirun.
Mereka bersombong, menolak, tidak mau. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan dari alihah sesembahan-sesembahan kami hanya disebabkan karena penyair yang gila? Maksudnya Nabi. Yang menunjukkan apa? Mereka menolak. Ya, taib. Dan sebagai ulama menambahkan syarat yang ke-8, yaitu al-kufur. Dia harus kafir dari peribadatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagai ulama mengatakan ya, kufur terhadap sesembahan selain Allah itu sudah masuk tadi di poin keberapa? Sampai tahu? Bukan. Taib, ahsan. Ikhlas. Jadi syarat ikhlas berla ilaha illallah itu terkandung dalamnya apa? Seorang kufur. Iya. Ya hanya saja sebagai ulama menambah bahwasanya dari syarat la ilaha illallah semua adalah kufur terhadap semua yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ya, dalilnya adalah firman Allah setelah ayat kursi. Ya. Allah berfirman la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Faman yakfur bit tagut, siapa yang kufur terhadap tagut, ya, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh ulama tentang syarat yang ke-8. Mungkin bagus dihafal ya dari syaratnya. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidukuka mahabbatin wan qiyadin wal qabulilaha. Sampai situ 7. Ditambah yang ke-8, wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Jelas ya? Itu dari syarat la ilaha illallah. Ini yang kita baca tadi dari ucapan penulis rahimahullah. Ini beliau seakan-akan mengisyaratkan tentang syarat la ilaha illallah. Masih ada ya dari kandungannya, yaitu an-nafi wal itsbat. Ini sudah masuk isya ya? Ya, enggak apa-apa sampai sini dulu. Allah taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.